Selamat pagi adik-adik, adik-adik di kelas Samuel dan di kelas Timotius. Apa kabar? Lause sehat-sehat selalu. Lause juga berharap adik-adik semua di rumah sehat-sehat ya. Ya Lause sini ya. Betul adik-adik. Lause juga mau menyapa adik-adik di kelas Yohanes. Shalom adik-adik di kelas Yohanes dan shalom adik-adik di kelas Paulus. Adik-adik semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan terus berbahagia ya di rumah ya. Meskipun kita di rumah aja, kita harus terus bersuka cita ya Lause ya. Iya, biarpun kita ibadah dari rumah loh Lause. Betul. Tetap harus semangat ya. Nah sekarang kita bersyukur kita bisa kembali lagi beribadah di sekolah minggu. Walaupun secara online Lause, tapi kita tetap harus semangat. Lause-lause yang di sini semangat, apalagi adik-adik yang di rumah harus lebih semangat lagi ya Lause ya. Semangat. Nah, oleh karena itu kita mau nyanyiin lagu pertama, lagu apa nih Lause? Itu loh Lause, kalau misalnya bangun tidur, terus cahayanya terang sekali, itu biasanya cahaya dari mana ya? Wah, itu cahaya bukan lain dan bukan lagi, itu adalah matahari Lause. Nah, Lause hafal nggak lagu yang ada mataharinya itu loh? Hafal dong, dari terbit matahari kan Lause? Iya, yuk kita nyanyi yuk. Kita sama nyanyi adik-adik lagu ini semua sama-sama ya. Ikut nyanyi ya, semangat ya. Semangat. Oke, sambil tepuk tangan ya Lause ya. Sambil Iya. tepuk tangan ya, biar kita semangat. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, biar nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, mari sekarang kita bersatu dalam doa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, gak boleh ngintip ya. Semuanya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Semuanya ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama dengan keluarga kami di rumah. Meskipun ya Tuhan, kami beribadah dari rumah saja,
Kami bersyukur, kami bisa tetap bersuka cita karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, saat ini kami mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami dapat memuji Tuhan dengan baik dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan pimpin ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause Aliang, Kenapa? aku mulai khawatir nih. Aku di rumah udah mau 2 bulan, Lause. Aku gak tahu kapan keluar rumah, kapan semua ini akan berakhir, Lause. Loh, kenapa kamu khawatir? Kan ada firman Tuhan yang mengatakan, jangan kamu khawatir. Kenapa, Lause? Iya, karena Lause masih ingat nggak? Ada satu pujian yang katanya burung itu tidak nanem, tidak masak, tapi dia bisa makan. Oh iya ya, Lause. Ingat Iya. nggak lagunya apa itu? Oh, itu lagu Jangan Kamu Khawatir ya, Lause ya? Iya. Wah iya, Lause. Lagu itu mengingatkan aku untuk gak boleh khawatir karena Tuhan menjaga burung-burung, menata bunga-bunga, apalagi Tuhan pasti mengasihi aku dan menjaga aku. Adik-adik, kita sama-sama nyanyikan lagu itu yuk. Jangan kamu khawatir. Sambil bangkit berdiri, sambil bertepuk tangan, dan nanti ada beberapa gaya, adik-adik ikutin ya beberapa gerakannya ya. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak mau khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah menyanyikan satu pujian, jangan kamu khawatir. Masih khawatir nggak adik-adik? Pasti tidak ya, karena Tuhan selalu beserta kita dimanapun kita berada. Pada saat kita ngapain, Pada saat kita di rumah, kita lagi belajar, sekarang lagi kita beribadah, Tuhan selalu beserta dengan kita. Waktu kita sedih dan sedang berduka juga Tuhan selalu beserta dengan kita, Lause. Ya, sekarang kita mau menaikkan satu pujian, Apa kita itu, Lause? kita kan sudah nggak khawatir nih. Sekarang kita mau naik ke gunung yuk. Ih, mau dong naik ke gunung. Kita mendaki gunung. Mau, Ya, yuk kita menyanyikan pujian itu ya adik-adik ya. Ya, tepuk kita tangan. mau daki-daki gunung yang tinggi. Siap-siap tangannya, kita mau mendaki gunung. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai.
melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. di kanan kau ada, Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. mana sukanya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita dan duduk yang manis. Sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, kita lipat tangan bersama-sama, kita tutup mata. Kita mau berdoa ya adik-adik ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian, nyanyian kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senang dengan semua puji-pujian kami. Sekarang kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga yang terus menolong kami agar kami bisa duduk dengan tenang waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada suatu hari, saat Yesus dalam perjalanan, Yesus bertemu dengan orang yang sakit kusta. Aduh, seluruh badanku gatal sekali. Susah sekali menggaruk bagian punggungku nih. Tanganku sulit sekali digerakkan. Aduh, tolong dong. Tolong garukin. Ada yang mencoba menolongnya. Jangan. Nanti kalau kamu sentuh aku, kamu bisa ketularan sakit seperti aku. Maaf. Terima kasih sudah mau menolong. Kamu baik sekali. Tidak seperti orang lain yang menjauhiku karena penyakitku ini. Penyakit ini bukan hanya membuatku sakit. Penyakit ini juga membuatku sedih karena aku harus hidup sendirian. Kamu pernah nggak merasa sendirian? Apa rasanya? Takut, sedih, marah. Iya. Itu yang sedang kurasakan sekarang. Gatal sekali mana. Badanku sakit semua. Oh ya, beberapa hari ini aku dengar berita katanya ada orang bernama Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit. Aku ingin jadi tahir. Aku ingin sembuh dari penyakit kusta ini. Kira-kira ia bisa menyembuhkanku nggak ya? Menurut kamu, bisa atau tidak? Bisa? Yakin? Aku mau pergi menemui dia. Aku ingin menjadi tahir. Lalu orang kusta itu datang mendekati Yesus. Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Aku mau, jadilah engkau tahir. Aku sembuh. Badanku nggak sakit lagi. Badanku tidak gatal lagi. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Lihat, aku sudah sembuh. Yesus menyembuhkanku. Beritahu teman-teman yang lain. Ya, kalau Yesus yang menyembuhkan aku. Aku mau nyanyi. Yesus sayang padaku. Tahu lagu itu? Ayo kita nyanyi bersama. Yesus sayang padaku. Aku pergi dulu ya. Aku akan memberitahukan ke semua orang. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Yesus sungguh baik mau menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus sayang pada kita semua dan mau menolong ketika kita sakit, sedih, dan lemah. Asal kita mau datang kepadanya dan memohon pertolongannya melalui doa. Tuhan mau melakukan semuanya karena Ia sayang kita semua. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, Yesus sayang padaku. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah di sekolah minggu kita. Ya, pasti kalian udah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Di awal tadi kalian sudah melihat ada drama singkat. Drama itu menggambarkan apa tadi? Orang sakit kusta yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, saya boleh disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan mau enggak tadi? Oh, ternyata Tuhan mau ya. Sehingga orang kusta itu disembuhkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, walaupun kita ibadah di rumah, orang tua kita juga kerja di rumah kita juga bisa olahraga. Nah kalau Loso olahraganya gini, senam ya. Misalnya gini, 1, 2, 3, 4, kadang ke atas tangan, terus ke depan gitu. Nah sekali waktu habis olahraga, malamnya itu sininya Loso tuh sakit banget ya. Ini buat sini ya. Terus sini juga sakit. Jadi Loso nggak bisa tidur. Cuman bolak-balik ya. Karena nggak bisa tidur, besok siangnya gini, Loso kan mau masak nih, udah disiapin semua. Kepala Loso pusing. Nggak bisa masak. Terus Loso bilang sama anak Loso, Mami pusing nih kepalanya. Anak Loso langsung bilang gini, udah sana masuk kamar tidur. Saya aja yang masak katanya gitu ya. Bener, Loso tidur ya, istirahat. Udah tidur beberapa waktu, lapar nih Loso. Kemudian Loso bangun mau makan. Pas mau makan, anak Loso nyamperin. Mami kan lagi sakit ya, nggak boleh makan goreng-gorengan. Ini saya udah masak yang rebus-rebus. Akhirnya wah Loso seneng ya, udah badan gak enak, anak Loso gantiin masakin masak yang buat orang sakit lagi. Akhirnya Loso makan, jadi baik lagi badannya. Terus anak Loso yang satu lagi, biasanya itu tukang beliin obat. Kalau Loso pusing masuk angin, dia beliin obat. Biasa dia beli 1 pak. Belakangan ini dia beliin 3 pak. Sampai Loso bingung, buat apa ini banyak-banyak? Anak Loso bilang, Mami ini lagi susah, barang-barang gak ada, ini mumpung lagi ada. Tapi jangan dihabisin sekaligus ya, katanya ya. Nah, adik-adik, Loso senang sekali ketika sakit, ada yang perhatiin. Ada yang masakin, ada yang beliin obat, sehingga bisa baik lagi. Adik-adik, orang kusta tadi gak ada yang perhatiin dia. Dia malah diusir jauh-jauh, harus tinggal di pinggir desa yang sepi, karena orang gak mau deket-deket dia. Orang takut ketularan. Sebenarnya sakit kusta itu apa sih? Kamu tahu nggak? Tadi bilangnya kalau digaruk itu sakit ya, sampai putih-putih juga. Nah kamu pernah nggak ngalami kayak orang yang sakit cacar? Itu kalau digaruk juga sakit. Tapi kusta itu lebih parah dari itu. Waktu Loso di Semarang itu pernah ketemu satu kakak salaman tapi nggak bisa rapet, salaman cuma nempel aja karena
Ternyata ujung-ujung jarinya ini udah putus-putus. Jadi cuman ada jari tengah ke bawah ini. Nah, Lose tanya sama suami Lose, kakak itu kenapa ya? Kok tangannya putus gitu? Dia bilang, ini kakak tadinya sakit kusta. Kemudian dibawa ke rumah sakit kusta, dirawat, dan sudah sembuh boleh pulang. Pada saat dia pulang, di rumah dia sering ngadakan kebaktian. Nah pada saat kebaktian itu, Lose datang itu di rumah dia. Kalau dia udah sembuh ya jadi nggak apa-apa ya, orang deket-deket juga nggak apa-apa. Nah adik-adik, pada zaman Tuhan Yesus belum ada rumah sakit kusta. Jadi orang kusta tadi nggak ada yang bawa ke rumah sakit. Ya udah dia sakit, dialami sendiri, dia pusing, dia sepi, dia sedih, ya. Tapi di dalam kesulitan dan kesedihan dia tidak duduk aja diem. Telinganya masih bisa dengar. Dia dengar kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Ya. Tuhan yang sayang kepada orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang kesulitan, ya. Akhirnya dengan sekuat tenaga dia berusaha bagaimana supaya pada saat Yesus lewat, dia bisa dekat dengan Tuhan Yesus itu. Ya adik-adik, dengan kaki yang sakit, dengan badan yang gatal dan perih, dia mencoba untuk bangun. Ya, tapi gak bisa langsung berdiri. Mungkin dia hanya bisa duduk ya. Pada saat Tuhan Yesus lewat, dia langsung berseru, Yesus, kalau engkau mau sembuhkan aku. Nah, Tuhan Yesus dengar adik-adik. Oh ya, aku mau. Sembuhlah kamu. Ya. Pada saat disembuhkan oleh Tuhan Yesus, di drama yang kita lihat tadi, dia melompat-lompat. Aku sembuh, ya. Nah, pada saat itu mungkin murid-murid yang lain sebelum disembuhkan, lihat orang kusta itu mau deket Tuhan Yesus, mungkin murid yang lain bilang, hei jangan, kamu nanti Tuhan Yesus ketularan. Nah, tapi Tuhan Yesus tetap mendekati si kusta itu, memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit kusta itu. Nah adik-adik, sesudah si kusta itu disembuhkan, dia bisa bangun, ya. Bukan hanya badannya yang rasa enak, tetapi dia bisa bermain lagi dengan teman-temannya, dia bisa bekerja lagi. Oleh sebab itu, kalau di dalam hidupmu, hidup Lose ini sedang ada kesusahan, sedang kesulitan, kita merasa sendirian, gak ada orang yang datang kepada kita datang saja kepada Tuhan Yesus. Kita berseru kepada Tuhan di dalam doa kita. Dan kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu peduli akan kesulitan kita, peduli kepadamu di dalam kesulitanmu yang kamu hadapi, mungkin sekarang ini. Ya, sehingga kita ditolong oleh Tuhan Yesus seperti orang kusta tadi. Ya, kita nggak sakit kusta ya, tapi di dalam hidup kita sehari-hari ada saja kesulitan yang kita alami. Ya, mungkin orang lain nggak tahu, kita nggak bisa ngomong, tapi kepada Tuhan Yesus kita bisa mengungkapkan itu di dalam doa kita. Nah, cerita firman Tuhan ini dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Adik-adik nanti bisa buka Alkitabnya dan bisa baca. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta.
Markus pasal 1 mulai ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita berdoa yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar ya Tuhan bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang memelihara kami. Ketika kami sedih, Engkau beserta dengan kami. Ketika kami senang pun, Engkau juga beserta dengan kami. Dalam segala keadaan hidup kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat ini kami mau kembali beraktivitas kembali pada hari Minggu ini. Kiranya Engkau yang tolong dan memimpin kami. Pimpin juga ya Bapa, orang tua kami yang ada di rumah bersama-sama dengan kami, kiranya Engkau sendiri yang menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai Minggu, sampai sampai ketemu jumpa. minggu depan. Iya. Dadah. Dadah.